Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Munis, selamat datang di kelas 6. Ayo seru-seruan jelajahi sejarah kebudayaan Islam. Jangan lupa berdoa dulu ya. Dan Ibu ingatkan lagi bahwa kita harus selalu taat protokol kesehatan COVID-19. Selalu sering cuci tangan memakai sabun, menggunakan masker, menjaga jarak aman, menghindari kerumunan, cek suhu tubuh, dan desinfektan secara berkala. Anak-anak, pelajaran sejarah kebudayaan Islam kita kali ini adalah tentang Sunan Ampel. Kita tengok dulu tujuan pembelajaran kita. Setelah pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menganalisis biografi Sunan Ampel. 2. Siswa mampu menganalisis peranan Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 3. Siswa mampu menyebutkan sikap positif pribadi Sunan Ampel yang patut dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita awali dengan biografi Sunan Ampel. Biasa disebut dengan Raden Rahmat. Raden Rahmat atau Sunan Ampel memiliki nama asli Sayyid Ali Rahmatullah. Nama ayahnya Syekh Ibrahim As-Samarqandi, nama ibunya Chandrawulan. Beliau memiliki 2 istri. Istri yang pertama bernama Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila binti Aryo Tejo Al-Abashi, mempunyai beberapa putra, diantaranya 1. Maulana Makhdum Ibrahim atau Raden Mahdum Ibrahim, dikenal dengan Sunan Bonang atau Bongang. Yang kedua, Syarifuddin atau Raden Qasim, dikenal dengan Sunan Derajat. Yang ketiga, Siti Syariah atau Nyai Ageng Maloka, dikenal dengan Nyai Ageng Manyuran. Yang keempat, Siti Mutmainnah. Yang kelima, Siti Hafsah. Dan istri yang kedua bernama Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning, memiliki beberapa putra, diantaranya 1. Dewi Murtasiyah yang menjadi istri Sunan Giri. 2. Dewi Murtasimah atau Asyiqah yang menjadi istri Raden Fatah. 3. Raden Hasamuddin, dikenal dengan Sunan Lamongan. 4. Raden Zainal Abidin, dikenal dengan Sunan Demak. 5. Pangeran Tumapel. Dan 6. Raden Fakih, dikenal dengan Sunan Ampel II. Demikian biografi Sunan Ampel. Kita lanjutkan ke berikutnya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Sunan Ampel memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Di antaranya, membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel punya peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa Kerajaan Mojopahit. Strategi inilah yang menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan para penguasa. Sebagaimana Rasulullah SAW menguatkan Islam lewat pernikahannya dengan istri-istri beliau yang berlatar belakang dari berbagai suku dan agama. Hubungan dan jaringan kekeluargaan antar penguasa dan penyebar Islam menjadikan agama Islam cepat meluas di berbagai daerah melalui peran para wali songo. Yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman.
Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-temurun. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada mengandung nilai-nilai Islam. Sebelum kedatangan para penyiar Islam, orang-orang Mojopahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati, disebut Sraddha, sebuah upacara peringatan atas kematian seseorang pada tahun ke-12. Setelah kedatangan penyiar Islam Campa yang dipelopori Sunan Ampel, penduduk Mojopahit mulai memperingati tradisi kenduri yang memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Dalam prakteknya, masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal, lalu acara tersebut diisi dengan zikir, tahlil, dan doa. Tradisi keagamaan ini bukanlah berasal dari ajaran Hindu-Buddha, tetapi merupakan tradisi keagamaan Muslim Campa yang dikenalkan oleh Sunan Ampel. Peran yang ketiga, membangun masjid dan pesantren sebagai penyebaran Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan nilai-nilai sejarah. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu-Buddha dan khasanah Islam untuk kepentingan dakwah. Model atap tumpang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Tiang-tiang masjid masih kokoh hingga sekarang. Selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren anak-anak, tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Di tempat ini diantaranya beliau mengkader para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islam, diantaranya Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan tokoh-tokoh lainnya. Ajarannya yang banyak dikenal adalah falsafah limo, atau tidak melakukan 5 hal. Apa saja itu? Di antaranya yaitu moh main atau tidak berjudi. Yang kedua, moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling atau tidak mencuri. Yang keempat, moh madat atau tidak mengisap candu. Dan yang kelima, moh madon atau tidak berzina. Demikian anak-anak, beberapa peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Berikut beberapa sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel yang patut kita ambil sebagai keteladanan bagi kita. Beliau berdakwah dengan santun, penuh kearifan, toleransi, dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Sosok seorang pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu. Anak-anak, dari penjelasan Bu Guru tadi ada beberapa poin yang harus kalian catat. Di antaranya bahwa Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa dari Campa bersama ayah, saudara, dan keluarga pada tahun 1440 Masehi. Hubungan kekeluargaan Sunan Ampel dan Raja Mojopahit memudahkan berlangsungnya penyebaran Islam di wilayah Mojopahit. Kedatangan Sunan Ampel ke Pulau Jawa mempunyai peran penting dalam pengembangan Islam di Indonesia, yaitu membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan dakwah Islam. Selain itu, beliau menyebarkan dakwah Islam dengan santun dan toleran,
melakukan perubahan tradisi menuju nilai-nilai keislaman, dan mendidik kader ulama dalam menyiarkan Islam melalui pendidikan pesantren. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.